Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilir Nimbus. Enjoy! Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai Mars retrograde. Planet yang memimpin Scorpio nih, selain Pluto ya. Dimana kalau Mars sedang retrograde biasanya kita merasa loyo secara fisik atau malas gerak terutama. Tapi juga mengenai amarah, kita lebih cepat marah daripada biasanya. Atau kita jadi kayak nggak punya motivasi dalam hidup. Oke. Anyway, kita langsung lihat aja ada energi-energi apa yang dibawa oleh Mars retrograde untuk kamu saat ini, kali ini. Nanti kita baca sama-sama ya. Mars retrograde for Scorpio, please. Mars retrograde for Scorpio, please. Thank you. Okay. Mars retrograde for Scorpio, please. Okay. Kayaknya ada hubungannya dengan kedamaian deh. Mars retrograde for Scorpio, please. Thank you. Okay. Mars retrograde for Scorpio, please. Mars retrograde for Scorpio, please. Thank you. Oh, wow. Oh. Holy moly. 3 major arcana. saya akan ambil kartu di belakang tumpukan ya, karena ini 3 major arcana. Oke. Dah, segitu aja ya. Anyway, kartu oracle yang kamu dapat adalah Inner Temple. Temple nih kuil ya. Kuil di dalam diri kita, tempat kita berdoa, tempat kita menyembah Tuhan ya. Kemudian major arcana yang kamu dapat adalah The Hierophant. Yang saya rasain di sini Mars retrograde kayaknya akan membuat kamu sadar sekali, sangat sadar bahwa kedamaian di dalam diri kita itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Kayak kalau nggak ada inner peace, nggak ada kedamaian di dalam diri kita, itu kayaknya hidup nggak enak aja. Kayaknya hidup tuh kayaknya kemerungsung gitu loh. Kemerungsung tuh apa ya? Kayak nggak enak rasanya, kayak resah terus, kayak banyak pikiran terus, perasaan amburadul terus gitu loh. Jadi yang saya rasakan mungkin bisa jadi kamu akan menemukan situasi-situasi di mana perasaan kamu akan diaduk-aduk, pikiran kamu akan diacak-acak, sehingga akhirnya kamu bener-bener paham bahwa gak bisa nih gue hidup kayak gini. Kalau gak ada kedamaian dalam diri gue bakalan terus-menerus terpengaruh sama situasi di luar diri gue gitu. Sehingga mau gak mau kamu akan berupaya gimana caranya supaya at least setidaknya di dalam diri kamu
ada kedamaian. Kalaupun yang kamu lihat di luar diri kamu tuh berantakan, paling tidak di dalam diri kamu merasakan kedamaian. Karena the Hierophant ini kan adalah energi yang stabil. Energi yang ya bisa dibilang penuh kedamaian. Karena ini kartunya Venus, planet cinta kan. Planet kedamaian, planet kecantikan, keindahan. Planet yang bikin perasaan kita tuh enak, nyaman. Jadi yang saya rasakan di sini, Mars retrograde akan membuka pikiran atau membuka hati Scorpio, menyadarkan kamu bahwa kedamaian di dalam diri kita itu nomor 1. Jadi mungkin kamu akan lebih banyak menghindar dari konflik. Kamu mungkin akan lebih banyak melakukan segala sesuatu perlahan-lahan, satu demi satu, dibawa santai, gitu loh. Jadi biasanya Scorpio karena dipimpin oleh Mars biasanya adalah energi yang sigap, yang cekatan, yang cek, yang kalau misalnya ada masalah langsung ditebas, langsung diterobos, langsung ditabrak gitu loh biasanya. Tapi mungkin Mars retrograde kali ini akan membuat kamu jadi jauh lebih kalem, jauh lebih santai, jauh lebih pelan-pelan. Karena apa? Inner temple, kamu ingin kedamaian di dalam diri kamu, di kuil kamu. Jadi yang saya rasakan itu akan ada kesadaran di dalam diri kamu bahwa kedamaian itu nomor 1. Kalau nggak ada kedamaian di dalam diri gue, hidup nggak enak. Jadi buat gue kedamaian tuh nomor 1 gitu. Oke? Wow. Anyway, sekarang kita masuk ke sini ya. Mars retrograde karena ada di konstelasi Leo pada saat dia mulai berjalan mundur, artinya untuk Scorpio khususnya rising atau ascendant, Mars akan sedang transit di rumah ke-10 kamu, which is ini rumah karir kamu, rumah image kamu di depan publik, rumah status kamu di hadapan publik, rumah kontribusi kamu kepada publik. Jadi ini rumah yang paling kelihatan. Di dalam astrologi rumah ke-10 itu adalah rumah yang paling kelihatan, rumah publik banget. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu katakan, itu paling kelihatan. Oke? Oleh publik maksudnya, paling kelihatan oleh publik. So, kartu yang menemani adalah The High Priestess, Ten of Pentacles, dan Seven of Cups. Di sini yang saya rasakan mungkin bisa dibilang urusan kantor, urusan kerjaan, urusan keuangan sedikit banyak akan mengganggu kedamaian kamu. Akan mungkin bikin kamu bingung, bikin kamu merasa nggak tahu apa-apa. Walaupun misalnya kamu sudah mengerjakan pekerjaan kamu selama 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, tapi kayak ada sesuatu yang baru atau mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba muncul yang bikin kamu jadi kelabakan, bikin kamu jadi kebingungan atau berada dalam situasi yang kamu benar-benar nggak tahu harus apa, harus gimana. Karena ada Seven of Cups ya, ini energi kebingungan kan. Sedangkan sebelumnya adalah Ten of Pentacles, di mana ini adalah energi stabil. Yang tadinya kamu mungkin dalam mengejar keuangan, dalam mengejar karir, dalam urusan-urusan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, kamu kayaknya stabil-stabil aja dengan Ten of Pentacles. Tiba-tiba masuklah nih Seven of Cups. Dengan ada Mars retrograde, kamu mungkin akan dilanda ini Seven of Cups ini. Kebingungan, kegelapan, gak tahu harus gimana, gak tahu harus melangkah kemana, gak tahu harus melakukan apa, gak tahu harus ambil keputusan apa, kayak gitu. Jadi saya senangnya kartu pertamanya adalah The High Priestess, dimana di sini yang saya rasakan mungkin balik lagi ke arena kedamaian, ke message, ke pesan kedamaian dengan The High Priestess di sini. Ikuti intuisi kamu untuk bagaimana caranya bisa menuju kedamaian. Hal-hal yang membuat kamu seperti ini tinggalin. Kalau bisa dilepasin dulu, dipending dulu, ditunda dulu kalau bisa. Karena kalau kamu nggak damai di dalam diri kamu, otomatis intuisi kamu nggak akan kedengeran. Kamu akan diliputi oleh ketakutan, oleh kecemasan. Which kadang-kadang kita sebagai manusia
seringkali menyalahartikan ketakutan atau kecemasan kita sebagai intuisi. Jadi ada baiknya mungkin pada saat Mars sedang retrograde di rumah ke-10 kamu, hal-hal mengenai keuangan, pekerjaan, karir yang membuat kamu berada dalam posisi atau situasi Seven of Cups, ada baiknya kamu tunda dulu, kamu pending dulu, kamu tinggalkan dulu, kamu lakukan dulu yang lain deh, yang gampang-gampang, yang gak bikin seperti ini, yang mengantarkan kamu kepada kedamaian. Nanti kalau Mars retrograde-nya sudah transit di rumah ke-9, baru kamu teliti lagi nih Seven of Cups, karena baru dari situ energi ini akan sedikit demi sedikit mencair atau tereliminasi mungkin ya, agak mereda lah gitu. Oke? Jadi intinya pada saat Mars transit di rumah ke-10 kamu, urusan pekerjaan, keuangan, dan karir mungkin akan sedikit banyak membingungkan kamu. Tapi pesannya adalah selalu bergerak, cobalah untuk terus bergerak ke arah-arah yang membawa kedamaian buat kamu, membawa kestabilan kepada kamu. Oke? So, anyway, ingat tanggalnya 6 Desember sampai 6 Januari Mars ada di rumah ke-10 kamu. Tapi 6 Januari sampai 23 Februari Mars akan mundur ke rumah ke-9 kamu. Ini adalah rumah kepercayaan kita, rumah ideologi, filosofi kita dalam hidup, rumah perjalanan kita. Kita melakukan perjalanan jauh, kita melakukan traveling, kita mempelajari budaya orang lain, kita membuka cakrawala kita, membuka dunia kita. Ini rumah ke-9 masuknya. Oke? Kartu yang menemani adalah Judgment, The Lovers, dan The Sun. Dengan kartu di belakang tumpukan Eight of Cups. Tadi saya bilang ini rumah perjalanan jauh, rumah traveling, kamu mendapatkan Eight of Cups. Jadi pada saat Mars retrograde di rumah ke-9 kamu, ada kemungkinan kamu melakukan perjalanan. Tapi perjalanan di sini nggak harus dalam arti yang sebenarnya, nggak harus kamu benar-benar berangkat dari satu kota ke kota yang lain, naik pesawat atau naik kereta, nggak harus seperti itu. Bisa juga perjalanan ini secara kejiwaan. Jadi mungkin kamu banyak baca buku, kamu banyak belajar dari orang-orang yang punya background yang berbeda dari kamu. Kamu ngobrol sama orang-orang yang mungkin punya pengalaman yang beda dari kamu, pengalaman hidup yang beda dari kamu. Karena dengan Judgment sebagai kartu pertama, yang saya rasakan ini ada semacam urgency, ada semacam situasi yang mendesak yang harus kamu segera lakukan, atau akan ada situasi yang harus segera kamu putuskan, lakukan atau putuskan. Jadi kayak kamu harus segera ambil sikap mengenai suatu situasi. Nah, dengan The Lovers di sini ada kemungkinan situasi tersebut berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan manusia lain gitu ya, mungkin one on one, satu lawan satu, misalnya kamu dengan pasangan, atau kamu dengan orang tua kamu dengan adik kamu, siapapun dia. Tapi yang saya rasakan dengan The Lovers ini energinya satu lawan satu. Nah, Eight of Cups di sini mungkin kamu akan ngobrol sama, misalnya kalau ini hubungan kamu dengan pasangan, misalnya kamu ngobrol, kamu melakukan perjalanan ketemu sama orang tuanya pasangan kamu ngobrol sama orang tuanya pasangan kamu, bagaimana caranya bisa menghadapi anaknya gitu contohnya. Tapi jangan khawatir, dengan The Sun sebagai kartu ketiga, semuanya akan terang benderang, semuanya akan jelas. Begitu pula juga dengan Seven of Cups yang di sini, karena di bawahnya adalah The Sun kan. Jadi mungkin bisa dibilang nih, Mars retrograde akan membuat Scorpio mencari jalan di mana kedamaian akan bisa kamu dapatkan bagaimanapun caranya gitu loh. Bagaimanapun jalannya gue akan lewati, gue akan lalui. Yang penting gue bisa dapat penjelasan, gue bisa dapat kebahagiaan, gue bisa dapat kedamaian gitu. Jadi kalau misalnya pun kamu harus ngobrol sama mertua kamu misalnya, ya kamu akan jalani. Karena kamu mau beres kan, mau beres masalah kamu ini yang udah genting. Jadi ada energi genting di sini, di Judgment yang ini.
Kayak ada sesuatu yang gue harus melakukan sesuatu nih, nggak bisa enggak gitu. Nah, bagaimana kamu bisa merubah mungkin cara kamu menghadapi pasangan kamu, bagaimana kamu bisa berkata-kata yang lebih pas buat pasangan kamu. Ini kuncinya di Eight of Cups ini. Kamu akan melakukan perjalanan tersebut, ngobrol sama orang-orang yang memang punya pengalaman berhadapan dengan pasangan kamu. Dari situ akan terbuka jalannya, akan terbuka caranya. Kalau udah dapet desan, ya otomatis dapet juga kedamaian, dapat juga kestabilan yang tadinya mungkin bikin kamu Seven of Cups gitu. Jadi yang saya rasakan nih, ingat Mars sebagai pemimpinnya, rulernya Scorpio, otomatis kamu akan digempur. Seperti juga Aries dan Capricorn. Aries memang dipimpin juga oleh Mars. Capricorn adalah zodiak yang Mars itu exalted. Exalted artinya Mars tuh tinggi posisinya di Capricorn. Seneng banget di Capricorn. Jadi kamu Aries dan Capricorn memang lagi digempur nih pada saat Mars balik arah. Tapi yang saya rasakan untuk Scorpio khususnya, pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa kedamaian itu memang nomor satu. Kalau kita nggak punya kedamaian di dalam diri kita, semuanya pasti babak belur deh. Aspek-aspek kehidupan yang lainnya tuh akan babak belur gitu. Jadi intinya pelajaran tersebut sebaiknya bisa kamu lalui. Kamu bisa lulus pelajaran tersebut. Pelajaran untuk mendapatkan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Oke? Anyway, good luck ya Scorpio. Semoga sukses melewati Mars retrograde. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.